Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersyukur alhamdulillah atas karunia Allah yang iman Islam serta masyarakat alam. Alhamdulillah kita mengucapkan terlebih adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Kemarin masih tahun baru Islam dan sekarang menginjak hari kedua tahun hitungan Hijriah, karena pergantiannya bukan di jam kosong-kosong tetapi matahari terbenam, jadi maghrib itu sudah masukkan kedua. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengingat bagi kita dalam sejarah di masa lampau, Allah di bulan Muharram ini memuliakan para rasul dan para nabi. Di antaranya Allah menerima taubatnya Nabiullah Adam di bulan Muharram. Nabiullah Adam punya satu kesalahan ketika di alam surga, kemudian diturunkan ke alam dunia ratusan tahun tidak dipertemukan dengan istrinya Bunda Hawa. Di bulan Muharram ini diterima taubatnya dan dipertemukan di Jabal Rahmah. Apa yang dibaca istighfar, mohon ampun kepada Allah atas kesalahan. Allahumma ighfir anfusana wa lam taghfir lana Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. maka kita boleh beristighfarnya seperti beristighfar Nabi Adam, sangat boleh, apalagi itu adalah Al-Quran. Maka yang kedua juga Allah muliakan Nabiullah Idris alaihissalam. Allah angkat derajatnya ke derajat yang paling tinggi, karena di antara para rasul dan para nabi, Nabiullah Idris alaihissalam adalah yang belum wafat beneran sampai hari ini. Karena dulunya hanya mencicipi kematian. Mohon sama Allah, ya Rabb, bagaimana sih kematian itu terjadi pada diri manusia? Ketika cabut nyawanya begitu sakit amat luar biasa, dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bagaikan dicambuk dengan cambukan pedang yang tajam 1000 kali cambukan itu disatukan sakitnya menjadi satu. Maka di stop sama Nabi Idris, ya Rob, stop malaikat. Kemudian pengen melihat alam kubur, dilaksanakan sama Allah. Pengen melihat neraka, dilaksanakan sama Allah. Tapi ketika masuk surga disuruh keluar kagak mau. Betul, surga. Alasannya ketinggalan sendalnya sebelah. Itu ya. Makanya Allah tempatkan Nabiullah Idris alaihissalam di tempat yang tinggi, yang ketika ketemu dengan baginda Rasulullah pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu di langit yang tempat yang tinggi. Belum lagi Nabi Nuh umatnya diberi musibah banjir, diberi azab banjir, bukan seperempat lagi, bukan setotal persada lagi, bukan cerdug lagi, tapi seantero alam jagat raya ini banjir semua. Yang selamat siapa? Orang yang beriman yang bersama Nabiullah Nuh alaihissalam, yaitu naik kapalnya Nabi Nuh. Mudah-mudahan di alam dunia yang menjadi penyelamat. Dan sebagai gambaran kapalnya Nabi Nuh, tidak ada tempat yang lain kecuali majlis, kecuali musol, kecuali
masjid, pesantren-pesantren. Itulah kapal-kapal penyelamat seperti kapal-kapalnya yang dinaiki oleh Nabi alaihissalam. Bahkan putranya sendiri bernama Kan'an menolak dengan alasan lebih gagah. Karena Kan'an itu paling tinggi, manusia paling tinggi di masanya. Sehingga kalimatnya ya'simuni al-jibal, wahai ayahku, aku tinggal naik ke bukit, ke gunung yang paling tinggi, niscaya banjir tidak akan menghantamku. Namun itu hanya sebuah nafsu, sebuah ego, seolah-olah manusia itu bisa menolak azab Allah. Walaupun setingkat anak Rasul, anak Nabi, kalau durhaka kepada orang tuanya, adab tinggal azab, siksa tinggal siksa, tidak ada yang mampu menyelamatkan. Maka bersyukur sekali kita semua berada di kapalnya Nabi Nuh di majelis taklim. Amin. Alhamdulillah. Kalimat dalam Al-Qur'annya ya Kan'an, ya bunayya, ya anaki, irkab ma'ana, yo sini naik bersama ayah. Enggak mau. Ya simuni jibal, nanti saya akan naik ke gunung yang paling tinggi. Kemudian gunung itulah yang akan menjagaku. Gunung dianggap Tuhan. Naudzubillah. Akhirnya berlabuhlah kapalnya Nabi Nuh di sebuah negara yang sekarang disebut Yordania. Bukitnya namanya Bukit Judi. Bukan judi main gapleh, main tapi namanya Bukit Judi yang ada di Yordania. Dan itu tidak bisa dibohongi karena jejak digitalnya ada. Kalau zaman sekarang itu jejak digital, sejarahnya ada, ahli arkeolognya juga ada, membuktikan semua itu terjadi. Bahwasanya tanda-tanda kekuasaan Allah di alam dunia ini sudah terbukti oleh ilmuwan-ilmuwan. Gak ada yang tidak terbukti, semua terbukti. Jadi itulah kenapa Muharram itu dinamai dengan hari atau bulan pertama di dalam Islam, atau yang disebut dengan tahun baru Islam. Ya. Jadi ketika umat Islam pada malam kemarin itu menyiarkan tahun baru Islam, tidak masalah. Karena inna sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya ketika syiar-syiar Allah diramaikan dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara dangdutan. Bukan dengan cara dangdutan semalam suntuk, tapi dengan sholawatan, dengan hadrohan, dengan macam-macam yang terdapat amal soleh di dalamnya. Karena di alam dunia ini kita sedang mengumpulkan amal soleh, bukan amal toleh. Amal soleh, kalau toleh salah, kalau soleh benar. Jadi apapun alasannya manusia di alam dunia, amal soleh akan dikumpulkan yang kelak akan dijadikan sebagai tiket untuk mendapatkan sebuah kendaraan yang dimana orang belum tentu dapat kendaraan tersebut, walaupun di alam dunia kendaraannya megah luar biasa, mahal luar biasa. Nanti di alam sana jauh lebih mahal, tidak bisa dibeli oleh dunia, oleh triliunan. Luar biasa. Lampunya emas, spionnya emas, sisanya berlian semuanya. Nggak kenal long rem belum nggak kenal. Nggak ada istilah di sono malaikat jualan BBM kan, full AC dingin. Luar biasa. Siapa orang yang mau membeli dan punya mobil tersebut, mau nggak mau di alam dunia, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh, bukan amal toleh, ibadah bukan haram jadah. Iya betul.
Ya, kalau ibadah mah betul, tapi kalau yang haram jadah jangan. Iya, orang bikin jembatan buat nyebrang, ini dirusak sama yang lain, namanya haram jadah. Yang satu ibadah, yang satu haram jadah. Apapun yang sifatnya perusak dan merusak itu adalah haram jadah, bukan ibadah. Maka jadilah kita yang terbaik, yang memperbaiki, bukan yang merusak. Betul apa betul? Betul. Di alam dunia, jadi kita yang terbaik, memperbaiki. Jangan jadi perusak atau merusak. Karena semua kaitan manusia, kerusakan di alam dunia ini bukan oleh siapapun, akibat oleh manusia. Tidak diturunkan azab terkecuali tangan jahil manusialah yang merusak. Maka sahabat ini ulah manusia. Jadi apa yang ada di alam dunia ini rusak semua itu akibat ulah manusia, bukan ulah yang lain. Itu sebagai prolog ya, semoga nanti di tanggal 10 Asyuranya ada kemampuan berpuasa sehingga pahalanya insya Allah mendapatkan pahala 10.000 malaikat. Ada lagi keterangan kalau puasa di bulan Asyura, bulan Muharram tanggal 10, maka pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan 1000 kali berhaji, 1000 kali umroh. Kalau sekarang umroh saja mahal, apalagi haji. Dengan puasa 10 Muharram, pahalanya sama dengan 10.000 kali berangkat haji. Iya. Man masaha yadahu roksil yatim. Apapun manusianya yang mengusap kepalanya anak yatim. Waalaikumsalam. Ya, man masaha roksil yatim. Siapapun manusianya yang mengusap dengan belas kasihan, tandanya sayang, sambil ada santunan, menyantuni baik yatim piatu atau piatu, sama saja. Di tanggal 10 bulan Muharram, maka sama saja satu helai rambut yang ada di kepalanya anak yatim, maka derajatnya akan naik seperti yang ada dalam kepalanya anak yatim. Kalau rambutnya ada umpamanya 700 derajat. Kalau ada umpamanya 3.000 4.000, ya 4.000 derajat. Tinggal dihitung sendiri nanti. Habis diusap, rambutnya dihitung satu-satu. Ya silakan. Ada berapa? Karena bikuli sya'ratin darajat. Setiap helai rambutnya akan Allah berikan untuk orang yang mau mengusap kepalanya anak yatim dengan rasa belas kasihan dan sambil ya. Sebelum ngaji seperti biasa kita zikir terlebih dahulu. Semoga ini adalah bekal kita kelak.